Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester perekonomian Indonesia dengan materi perubahan struktur ekonomi di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Darmanis SEMM. Perkenalkan, nama saya Gisa Firna Banwati dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen A1 Regular Semester 2, Universitas Pancasila Bekasi. Pengertian struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan struktur yang tradisional. Kita sedang beralih struktur yang agraris ke industrial, dari struktur yang etnis ke borjuis, dari struktur yang kedesaan atau tradisional menuju ke kotaan atau modern. Sementara dalam birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralis. Maka dari itu, sistem ekonomi Indonesia sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa Indonesia sendiri. Menjadi sistem pendidikan di Indonesia mesti dirombak agar mampu menumbuh kembangkan budaya inovasi, bukan hanya budaya menghafal seperti sekarang. Sistem perekonomian termasuk bagian dari struktur perekonomian. Kata struktur berasal dari bahasa Inggris yaitu struktur, yang artinya kerangka atau susunan, sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Latin yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya mengatur atau menyusun. Ekonomi adalah mengatur suatu rumah tangga. Jadi apabila disatukan, pengertian dari struktur perekonomian adalah suatu susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Pengertian lebih luasnya adalah suatu bagian-bagian yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga negara tersebut. Teori perubahan struktur ekonomi. Perubahan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan insourcing return to scale. Relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Teori perubahan struktur melibatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh NB, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke sektor perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor-sektor non-primer. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisa perubahan struktur ekonomi, yaitu dari Arthur Lewis, teori migrasi, dan Hollis Siri, teori transformasi struktural. Teori Arthur Lewis, teori migrasi, pada dasarnya
proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di daerah pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Teori Ciner, teori transformasi struktur, dikenal dengan pola pembangunan memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahap proses pembuatan ekonomi GNG yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsistem ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Swift tahun 1975 mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa. Akumulasi modal fisik dan manusia atau SDM, perkembangan kota dan industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan jasa akumulasi modal dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan ukur kekeluargaan yang semakin kecil. Struktur perekonomian suatu negara bergeser yang semula didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan menuju ke sektor non-primer, khususnya industri. Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan inti dari sebuah sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBI dan NTBP yang membentuk PDB. PDB sama dengan NTBI plus NTBP. Kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari 4 faktor berikut. 1. Kenaikan permintaan domestik yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap sektor industri manufaktur. 2. Memperluas ekspor, pertumbuhan dan diverifikasi atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur. 3. Substitusi impor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di setiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur. Yang keempat, perubahan teknologi atau efek total dari perubahan koefisien input-output di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur. Di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang NSB, banyak negara yang juga mengalami transmisi ekonomi yang sangat pesat dalam 3 dekade terakhir ini. Walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara, garisasi ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor internal seperti berikut. 1. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri, basis ekonomi. 2. Besarnya pasar dalam negeri. 3. Pola distribusi pendapatan. 4. Karakteristik dan industrial. 5. Keberadaan SDA. 6. Kebijakan perdagangan luar negeri. Analisis empiris. Kalau dilihat sejak awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang dapat dikatakan bahwa proses perubahan
struktur ekonomi Indonesia cukup besar. Pada tahun 1970, nilai tambah bruto NTB dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB. Pada dekade 1990-an, hanya tinggal sekitar 16% hingga 20% dari tahun 2006 hingga sekitar 12,9%. Sedangkan sumbangan output dari industri pengolahan manufaktur terhadap pembentukan PDB pada tahun 2006 tercatat sekitar 28%, jadi sudah lebih besar daripada pertanian. Dan ini jelas mencerminkan bahwa ekonomi nasional telah mengalami perubahan secara struktural dalam 3 dekade belakangan ini. Data terakhir pada triwulan 2 2010 menunjukkan bahwa struktur PDB Indonesia menjadi didominasi oleh sektor industri manufaktur, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, di mana masing-masing memberikan kontribusi besar 24,9%, 15,9%, dan 13,7%. Faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. 1. Barang modal. Agar ekonomi mengalami pertumbuhan stok barang modal harus ditambah melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar dari nol. Sebab jika sama dengan nol, perekonomian hanya dapat berproduksi pada tingkat sebelumnya. 2. Tenaga kerja. Sampai saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih memerlukan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Namun, jumlah kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit jika teknologi yang digunakan semakin tinggi. 3. Teknologi. Penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat mengacu pertumbuhan ekonomi. Jika hanya dilihat dari peningkatan output, melalui penggunaan teknologi yang tepat, manusia dapat memanfaatkan secara optimal potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. 4. Uang. Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Semakin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang besar jika penggunaannya efisien. 5. Manajemen. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengolah perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi yang tinggi. 6. Kewirausahaan atau entrepreneurship. Para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat atau menjadi barang dan jasa yang akan dibutuhkan. 7. Informasi yang sempurna dan seimbang arus informasi para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan baik. Hubungan antara struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat dari 4 macam sudut pandang, yaitu tujuan mikro dan sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi